Hai, ketemu lagi dengan Olivia. Hari ini aku mau sharing bagaimana menstimulasi atau ide bermain dengan bayi usia 6-8 bulan. Pada usia ini, bayi mengalami perkembangan sensorik dan motorik yang sangat pesat. Bagaimana cara menstimulasinya? Ayo kita lihat. Ide bermain untuk bayi usia 6-8 bulan. Nah, salah satu kegiatan bersama si kecil yang tidak boleh dilewatkan adalah tummy time. Apa sih tummy time? Tummy time itu adalah sesi latihan tengkurap pada bayi. Tidak ada aturan yang pasti usia ideal bayi untuk melakukan aktivitas ini. Namun, menurut American Academy of Pediatrics, merekomendasikan agar tummy time sudah dilakukan beberapa hari setelah bayi dilahirkan tanpa harus ditunda. Manfaat tummy time adalah untuk mengembangkan keterampilan mengontrol kepala, meningkatkan keterampilan motorik kasar, mengurangi perut kembung, dan meningkatkan hubungan antara ibu dan anak. Ketika melakukan tummy time, pastikan si kecil dalam keadaan mood yang sedang baik ya. Jangan setelah habis disusui, karena bisa menyebabkan bayi menjadi muntah. Bermain dengan mainan gantung ternyata mempunyai banyak manfaatnya juga loh, seperti menstimulasi visual bayi, untuk merangsang perkembangan motorik. Ketika bayi menatap baby mobile, mereka juga akan berusaha untuk meraih dan menjangkau mainan yang digantung di dalamnya. Hal ini dapat membantu melatih keterampilan motorik halus mereka, seperti mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata. Selanjutnya ada teether atau gigitan bayi. Biasanya kalau ibu-ibu membeli teether itu bentuknya adalah yang seperti cincin yang berbentuk gel. Tapi di sini aku lebih memilih teether itu yang bentuknya panjang seperti ini. Kenapa? Karena teether yang seperti ini bisa masuk lebih dalam ke dalam mulut bayi sehingga bisa menstimulasi gerakan oromotor bayi dan mengurangi gag refleks bayi, yang sangat bermanfaat di kemudian hari ketika bayi memulai untuk MPASI atau makan. Bentuk teether yang panjang juga membantu merangsang respon mengunyah pada bayi. Beberapa contoh teether yang saya gunakan itu adalah teether dari Arc Grabber, Comotomo, dan juga teether yang berbentuk silikon sedotan. Mainan yang paling berdampak pada tubuh kembang anak kita ternyata adalah waktu dan tubuh kita loh. Melalui bonding, bayi belajar memahami dan merespon ekspresi wajah, suara, dan gerakan orang tuanya. Ini membantu bayi dalam mempelajari keterampilan sosial pada awal kehidupannya, seperti membaca ekspresi emosi, mengenali suara, dan merespon secara sosial. Melalui bonding yang erat, bayi pun merasa aman, dicintai, dan diperhatikan. Ini membantu membangun ikatan emosional yang kuat antara bayi dan orang tua atau pengasuh, yang penting untuk perkembangan emosional dan kepercayaan diri bayi. Bermain dengan bayi juga membantu mengurangi stres dan kecemasan pada bayi, serta membantu mereka dalam mengatur emosi dan tidur yang lebih baik. Saat memberikan interaksi yang positif dan rangsangan sensorik, ini bisa merangsang perkembangan kognitif mereka, membantu dalam memahami dunia di sekitar mereka. Bermain cilukba melibatkan konsep dasar perubahan yang menarik bagi bayi. Ketika orang tuanya menghilang dan muncul kembali, bayi harus memproses informasi visual dan memahami bahwa Anda masih ada di belakang tangan atau benda yang Anda gunakan. Ini merangsang perkembangan kognitif mereka, termasuk pengenalan pola, pemrosesan visual, dan kemampuan memprediksi.
Selain merangsang kemampuan kognitif, bermain cilukba juga bisa meningkatkan perkembangan sosial dan emosional bayi loh. Saat kita bermain cilukba, mereka merasa terlibat dalam interaksi sosial yang menyenangkan dengan kita. Hal ini membantu membangun hubungan yang kuat antara kita dan bayi. Pada usia 6-8 bulan, biasanya bayi juga sedang latihan untuk duduk sendiri. Kita dapat memberikan mainan yang menarik atau kegiatan yang menarik saat mereka dalam posisi duduk. Hal ini akan memotivasi mereka untuk berusaha duduk lebih lama dan merangsang perkembangan kognitif dan motorik mereka. Di sini anak saya bermain dengan gelas yang ditempelkan oleh solasi. Kita juga bisa mengajak anak-anak untuk duduk di berbagai permukaan sebagai sensorial input yang berguna untuk mereka di kemudian hari. Seperti duduk di atas pasir atau duduk di atas rumput seperti ini. Selanjutnya ada Egg in a Cup. Ini merupakan puzzle pertama untuk para bayi. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di bawah ya. Lalu di sini saya memasukkan beberapa kain ke dalam kotak tisu agar anak saya bisa menarik. Kita juga bisa mengajak anak kita untuk duduk di atas perut atau dada kita loh, sambil melakukan bonding. Memijat adalah salah satu aktivitas yang memberikan stimulasi positif pada tubuh lewat sentuhan fisik. Pijat bayi harus dilakukan dengan lembut dan hati-hati. Berbeda dengan orang dewasa yang otot dan kulitnya masih tahan terhadap tekanan yang keras, bayi akan mudah merasa kesakitan dan cedera bila dipijat terlalu keras. Pijat bayi juga merupakan salah satu bentuk komunikasi antara orang tua dan si kecil. Jika dilakukan dengan benar, pijat bayi memiliki segudang manfaat, seperti membuat bayi merasa lebih tenang dan nyaman, melancarkan pencernaan, membuat bayi tidur lebih nyenyak, dan memperkuat hubungan antara orang tua dan bayi. Selanjutnya ada kegiatan read aloud atau membaca nyaring. Kegiatan ini bisa dilakukan dari bayi berusia 0 tahun. Read aloud atau membaca nyaring bisa menjadi sarana bonding bagi bayi dan juga orang tua. Kegiatan ini juga bisa mengajarkan anak berbicara dan mengenal berbagai kosakata. Membaca nyaring juga bisa membantu perkembangan kognitif dan keterampilan bahasa. Dikutip dari Sage Journal, bayi yang dibacakan cerita dan diajak bicara memiliki skor yang lebih tinggi dalam keterampilan berbahasa dan perkembangan kognitif, misalnya dalam pemecahan masalah. Permainan selanjutnya adalah bercermin. Permainan yang cukup ekonomis ini bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk perkembangan bayi loh. Jadi bercermin gak cuma sekedar aktivitas yang menyenangkan, namun bagus juga untuk mengasah tumbuh kembangnya. Manfaat bercermin adalah untuk mendukung kemampuan visual, mengembangkan keterampilan motorik, meningkatkan keterampilan bahasa, dan juga membuat tummy time menjadi lebih menyenangkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Teman-teman juga boleh menambahkan ide-ide bermain untuk menstimulasi bayi usia 6-8 bulan lainnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!